untuk mengerjakan keselamatan kami. Tiba saatnya kami Tuhan mendengarkan berita kebenaran firman. Engkau tolong kami dari setiap tilangnya pendengaran kami. Kami boleh tahu kepada Tuhan untuk supaya kehidupan kami diberkati lewat berita kebenaran firman-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Saat yang indah tibalah sudah. Kami mau bersatu sambung firman Yesus. Haleluya Tuhan. Saatnya indah tibalah sudah. Kami kan bersatu untuk sambung firman-Mu. Tenang dan teduh dalam hati ini, ketika ku rasakan tuntunan kuasa-Mu. Sama-sama teguhkanlah firman-Mu. Taruhkanlah firman-Mu dalam hatiku, yang tumbuh dan berbuah selalu. Surahkan Roh Kudus-Mu di hati yang membeku, yang lembut di dalam kuasa firman-Mu. Lakukanlah firman-Mu. Taburkanlah firman-Mu. Taburkanlah hatiku, yang tumbuh dan berbuah selalu. Curahkan Roh Kudus-Mu di hati yang membeku, yang lembut di dalam kuasa firman-Mu. Kekuatan baru dari Tuhan tercurah dalam kehidupan kami. Kira-kira masih kira-kira sendiri kisah kepada diri sendiri. Orang apa ini sendiri kira Mari
menyaksikan kami menghadapi apa yang terlihat oleh mata. Kami boleh dikuatkan. Terpujilah nama Tuhan. Segala sisa kuasa kegelapan yang mengganggu konsentrasi kami, bikin pikiran kami berangan-angan dan cabang-cabang. Ada yang mengantuk, menguaikan kuasa, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Awal berkenan hingga akhirnya memberikan firman, kami serahkan di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya mengucapkan selamat malam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Ya. Saya percaya kita dalam keadaan sehat dan siap untuk mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kalau hari Minggu kemarin kita sudah mendengar tentang hidup adalah kesempatan. Hari ini kita akan coba membawa kembali dan kita akan breakdown lagi bagaimana hidup di dalam kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita pergunakan kepada hal-hal rohani. Ya. Kita buka dalam Mazmur pasal yang ke-90. Mazmur pasal yang ke-90. Ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Firman Tuhan malam hari ini kita dibawa kepada satu kebenaran firman yang sudah biasa kita dengar, tetapi kita diingatkan kembali bahwa masa hidup kita 70 tahun dan jika kuat 80 tahun. Kita kembali merenungkan usia kita sudah berapa. Kalau usia kita sudah 40, berarti ada 30 sampai 40 tahun lagi bisa berkarya. Kalau sampai kepada 70 atau 80, mari kita hitung usia kita. Nah, firman Tuhan berkata, dan kebanggaannya, kalaupun kita sampai 80 tahun, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Panjang umur di dunia sebenarnya bukan adalah suatu kenikmatan. Dunia ini membawa kesengsaraan dan kedukaan. Setiap masalah itu membawa kedukaan, kepahitan, kesedihan. Masalah-masalah itu membawa kita semakin memikirkan hal-hal perasaan kita. Kita dibawa semakin tidak berpikir lagi tentang bagaimana dasar firman Tuhan. Hidup ini sering membawa perasaan kecewa, perasaan marah, perasaan sakit hati, semua perasaan. Kenapa sebagian orang kadang-kadang gampang ngambek, gampang ini dan itu? Karena dia bawa perasaan. Ketika dia ditegur sesuai dengan kesalahan karena perasaannya belum disempurnakan, belum disucikan, dia gampang sakit hati. Inilah perasaan. Perasaan itu yang akan membawa kita hanyut di dalam keduniawian ini. Perasaan ingin dihargai, perasaan ingin disayangi, perasaan ingin didahulukan. Semua perasaan ada di dalam keinginan daging kita. Tapi kita tidak menyadari itu, Bapak Ibu. Kita tidak menyadari bahwa perasaan itu sebenarnya membawa kita hanyut di dalam kelemahan kita. Sebenarnya di dalam perjalanan iman, kita tidak boleh mengedepankan perasaan, walaupun perasaan itu selalu ada tersentuh.
Perasaan itu harus kita taruh di paling urutan bawah. Prinsip kebenaran firman Tuhan adalah poin yang pertama yang harus menduduki kehidupan kita. Prinsip firman Tuhan berkata, kalaupun 80 tahun kebanggaannya dan adalah kesukaran dan penderitaan. Tapi banyak orang di Ngabobokan ingin panjang umur dengan sehat-sehat. Kita berdoa tetap sehat-sehat. Dan bukan berarti kita minta mati cepat. Tapi janganlah kita seringkali melawan apa yang Tuhan sudah terbuka. Dunia semakin hari semakin sukar. Kalau kita sudah mengetahui dunia ini semakin sukar, kenapa kita semakin hari semakin lembek kepada Tuhan, semakin lambat kepada Tuhan, semakin mengabaikan hal-hal rohani? Ini menuju kepada situasi dingin keadaan akhir zaman. Harusnya semakin hari semakin giat kita melakukannya menjelang hari Tuhan yang datang. Apapun itu, ya, baik dalam kasih kita, di dalam rumah tangga, ya, baik di dalam pekerjaan kita, semakin giat kita melakukan pekerjaan. Sama bos kita semakin tunduk. Ada ibadah kita kejar, ada pelayanan kita kejar, ada doa kita kejar. Pokoknya segala sesuatu yang berbau Tuhan kita kejar. Karena kesempatan kita tidak lama lagi. Sampai kepada ayat yang ke-12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bukan perasaan hati kita yang sering dilukai lagi, tapi hati kita bukan menggunakan perasaan, tapi hati kita beroleh hati yang bijaksana. Inilah hati yang dirindukan Tuhan, supaya kita tidak larut di dalam perasaan. Perasaan tidak stabil, ya, ada banyak kriteria kelas-kelas manusia, golongan-golongan tergantung. Katanya laki-laki lebih mengedepankan logika, perempuan lebih mengedepankan perasaan. Saya pikir semua sih sama saja, tergantung orangnya. Ya, ada juga laki-laki yang suka bawa perasaan. Ya. Nah, kalau kita sisihkan dengan perasaan, kita bisa repot nanti. Ya. Nanti istri tidak buat kopi, kita merasa istri tidak mencintai kita lagi. Itu rasa dibawa. Nanti suami pulang larut malam, dibawa suami ini kemana? Melenceng. Perasaan lagi dibawa. Sehingga kita menduga-duga hal yang negatif. Karena apa? Perasaan kita lahir dari kedagingan. Makanya waktu dalam pernikahan saya katakan bahwa jangan mengedepankan perasaan, tapi kedepankanlah komitmen di dalam hubungan. Kalau kita mau mengedepankan perasaan dalam rumah tangga, saya pikir ya yang sudah lebih tua-tua, saya pikir banyak perasaan yang terbuka ya, antara istri dan suami. Walaupun nanti dibalik, besok terbuka, besoknya terbalik, besoknya terbuka. Ini perasaan tidak stabil. Nah, kalau kita mengiring kepada Tuhan pakai perasaan, nah, ini yang di sini yang kita menjadi tidak bisa berkomitmen. Kalau kita bisa berkomitmen, maka kita pasti terus tanpa henti, malah semakin giat. Ya. Jika kita mempelajari, Alkitab memberikan pandangan kepada kita tentang kehidupan. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Nah, kehidupan, kata firman Tuhan, itu adalah sebuah ujian. Coba katakan kepada sama-sama di dalam pribadi kita masing-masing, hidup adalah ujian. Buka Mazmur 6. Mazmur pasal 66 ayat yang ke-10 sampai 12. Mazmur pasal yang ke-66 ayat yang ke-10. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami
jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Nah, ini ujian. Hidup adalah sebuah ujian. Amin. Ketika kita diuji oleh masalah, jangan kita langsung menyerah. Karena disitulah Tuhan melihat ketahanan kita, kekuatan kita, ketergantungan kita kepada Tuhan. Kalau kita langsung menyerah, maka kita tidak sampai kepada pembebasan yang Tuhan lakukan. Kita sering membebaskan diri sesuai dengan kemauan kita. Artinya kita melepaskan diri dari hadirat Allah. Kita melepaskan diri dari kebenaran. Ketika kita mendapatkan ujian dari kebenaran itu, kita sering mundur dan mengambil jalan sendiri, sehingga kita tidak mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Kita anggap solusi yang kita dapat itu solusi dari Tuhan. Tapi jangan salah, kadang-kadang itu pikiran kita. Kalau solusi dari Tuhan, Tuhan yang membebaskan, bukan kita sendiri yang mengambil solusi. Memang terkadang pikiran, kepintaran, hal-hal yang kita dapatkan dari pengalaman itu cenderung kita bisa ambil dalam ketika menghadapi masalah. Pemazmur berkata, sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Kalau hari Minggu siang kemarin saya ada sini dalam Yesaya 48:10, bagaikan kita diuji dalam dapur kesengsaraan. Karena orang Kristen dipanggil bukan untuk bersenang-senang. Amin. Orang di Kristen dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi untuk apa? Menderita. Bukan menderita karena bukan menderita karena kesalahan kita, tapi menderita karena ikut Yesus pikul salib setiap hari. Apakah kita sudah merasakan penderitaan karena kita melakukan kebenaran setiap hari? Bukan hanya datang dalam ibadah, tetapi setiap hari dalam aktivitas kita. Harusnya ada kesempatan berdosa, tapi kita lawan. Agar kita memikul salib setiap hari. Ini yang dirindukan. Kita bagaikan digodok terus. Hari Minggu sore saya bilang, masalah itu sebenarnya baik bagi kita. Sangat baik. Kenapa? Kalau kita ada masalah, kita pasti sering kali melupakan Tuhan. Itulah betul. Tapi kalau ada sedikit masalah, kita agak langsung, oh Tuhan, itu masalah sebenarnya. Sedikit ada masalah, pasti kita langsung dekat. Berkorban tidak main-main, bayar Tuhan tidak main-main, ibadah tidak main-main. Tapi coba kalau sudah selesai masalah, posisinya sedikit kita longgar, ini Tuhan tidak mau. Makanya kita selalu hidup ujian. Ujian itu mendatangkan kebaikan. Ujian itu membuat iman kita semakin meningkat. Asal jangan kita lari. Kita dimurnikan dan dibawa bagaikan ayat yang ke-12 berkata, Engkau telah membiarkan orang melintasi kepala kami seolah-olah tidak punya otoritas lagi. Tidak ada hak untuk menjawab, tidak hak untuk membela. Tapi pembelaan itu datang dari Tuhan sendiri. Ketika kita duduk diam di bawah, disitulah terletak kekuatan kita. Mari tingkatkanlah hubungan kita, bukan hanya dalam persekutuan yang nampak seperti ini, tetapi dalam persekutuan sehari-hari kita, supaya kita tidak ketinggalan, supaya kita tidak jauh daripada Tuhan. Ujian di dalam kehidupan merupakan sebuah proses untuk pertumbuhan iman. Tanpa mengalami tantangan di dalam kehidupan rohani kita, maka kita tidak melihat
Bisa dikatakan sebenarnya Tuhan meletakkan masalah itu supaya kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita, supaya kita sadar bahwa Tuhan pasti memberikan pertolongan, supaya kita selalu sadar akan firman Tuhan yang selalu tahun berapa itu yang kita semboyankan. Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan. Ini tahun berapa Natal itu? 2000 berapa? 17 atau 18. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan, Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan. Dengan percaya kita berkata, lupa. Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Kalau kita tidak diberikan masalah, bagaimana kita berkata Tuhan adalah penolongku? Ketika ada masalah kita dekat, ada jalan keluar. Oh benar, Tuhan. Makanya Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-12 itu apa dikatakan? Ulangan pasal 11 ayat yang ke-12. Ulangan pasal 11 ayat yang ke-12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, maka Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ini bukti kasihnya kepada manusia. Dia menyertai dari awal sampai akhir. Saya bisa katakan dari awal kehidupan kita sampai akhir kehidupan kita disertai oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai menepati janji, tapi kita yang sering sekali lalai dalam melakukan firman. Nah, oleh sebab itu, ketika kita menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah ujian, maka kita harus menerima ujian itu supaya kita semakin meningkat di dalam iman dan supaya semakin nyatalah anugerah akan penyertaan Tuhan. Nah, pertanyaannya kepada kita, ketika masalah ujian itu datang, bagaimana respon kita? Mungkin ada yang berkata, aku siap. Mungkin ada yang berkata, mati dulu. Mungkin ada yang berkata, aku akan lari dari masalah. Tergantung respon dari kita masing-masing. Ketika kita menghadapi masalah itu, kita harus tetap berjalan dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Maka kebebasan itu Tuhan sendiri yang memberi. Nah, kehidupan yang kedua, tadi kehidupan itu bicara sebuah ujian. Yang kedua, kehidupan itu berbicara tentang sebuah kepercayaan. Mari kita buka dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup katanya karena apa? Percaya, bukan karena melihat. Artinya kehidupan ini bukan berbicara apa yang dilihat, tapi kehidupan ini berbicara apa? Tentang percaya. Amin. Karena gak logika ya, hidup ya harus melihat. Tetapi hidup di dalam Kristus tidak menggunakan mata secara jasmani, dia menggunakan mata iman. Semuanya harus didasari dengan iman. Itulah hidup percaya. Kalau kita percaya ketika kita sudah melihat ada botol aqua di situ, itu tidak percaya lagi. Itu memang kita melihat. Tapi kalau kita tidak melihat, percaya, kita bisa melihat sesuatu jawaban walaupun mata kita belum bisa melihat. Itu yang diharapkan Tuhan. Saya pernah kasih ilustrasi bahwa dalam setiap persoalan kita semua, Tuhan sudah punya jawaban sebenarnya. Cuma kita belum melihat jawaban itu, sehingga kita selalu bimbang ragu. Kalau kita percaya dalam Markus 11 ayat yang ke-24, apa disebut katakan? Markus 11 ayat yang ke-24. Markus pasal 11 ayat yang ke-24.
Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ketika kita percaya, Tuhan berkenan. Kan percaya dulu baru diberikannya kepadamu. Kalau sesuatu sudah kita pegang itu nggak butuh iman, ya sudah memang ada. Ketika kita minum haus ada air. Tapi bicara iman, dia belum terlihat dengan mata, tapi hati kita, mata hati kita, mata iman kita percaya, oh Tuhan pasti memberikan jawaban indah. Istri saya kemarin kami ketika berdoa malam sebelum tidur, Tuhan mempercayakan dia kepada satu penglihatan. Ada pohon yang kering, dan seketika itu pohon itu berubah menjadi pohon yang berdaun hijau. Tuhan sudah memberikan sesuatu kepada kami sebagai hamba, bahwa ada pergumulan yang pasti punya solusi yang terbaik daripada Tuhan. Itu bukan mimpi. Ketika berdoa, bisa saja memang kita melihat ya kondisi pelayanan kah, kondisi rumah tangga kah, kondisi usaha kah, kondisi apalagi usaha kita, ya babi banyak mati, ya seperti pohon kering tidak menghasilkan apa. Tetapi yakinlah Tuhan pasti memberikan solusi yang terbaik. Yang terbaik itu dari Tuhan. Kalau diizinkan usaha kita merosot, Tuhan pasti gantikan yang terbaik. Ingat saja kisah Ayub. Ingat kisah Ayub. Ayub sudah mengalami jauh dari kita. Jauh waktunya dan jauh beratnya. Ya. Kalau kita renungkan, belum ada apa-apanya pergumulan yang kita hadapi. Tapi lewat kita dengar firman, kita dikuatkan kembali, kita diteguhkan kembali, sehingga kita semakin semangat. Makanya komunitas kita harus dibangun, komunitas rohani. Pergaulan kita, jangan kita sering meninggalkan ibadah, jangan kita sering meninggalkan doa, karena itu berdampak kepada diri kita sendiri. Bukan berdampak kepada orang lain, tapi diri kita sendiri. Kalau kita tidak melekat kepada pokok, bagaimana kita bisa menghasilkan Tuhan? Kehidupan itu bukan bicara melihat, tapi percaya. Mari tingkatkan kepercayaan kita. Ya. Jangan kita terus menggunakan akal pemikiran kita. Amin. Saya senang ketika kita memiliki respon dan gairah usia segala pendengar firman. Tidak ada yang ngaku, tidak ada yang melambung. Serius, karena Tuhan mau kita sungguh-sungguh. Saya mau memberikan satu hal, ya. Ada sebuah kebenaran, ya. Tapi banyak orang gagal menyadari. Ya. Bapak Ibu tahu uang? Tahu ya. Senang dengan uang juga ya. Uang itu sebenarnya kalau kita kembali renungkan, Tuhan percayakan bagi kita masing-masing itu lewat pekerjaan kita, ya, lewat orang tua kita, lewat usaha kita, ya. Tuhan percayakan uang. Tapi dengan waktu yang bersamaan, ketika Tuhan percayakan uang bagi kita, sebenarnya itu satu ujian bagi kita. Betul? Makanya tadi saya katakan hidup
ujian. Tuhan percayakan uang bagi kita, tapi sekaligus Tuhan ingin menguji kita. Apakah kita setia dalam hal mamon atau jadi hamba mamon? Uang adalah akar dari segala kejahatan. Ya. Mungkin kalau kita bicara begini, siapa sih nggak butuh uang? Ya. Semua butuh uang, termasuk pekerjaan Tuhan butuh uang. Pembangunan rencana tahun depan kita ingin merenovasi atap, ini butuh uang, bukan 1 juta 2 juta. Uang yang cukup besar. Tapi apakah ketika uang itu dipercayakan bagi kita, kita bisa menggunakan uang itu dengan maksimal? Arti maksimal itu bisa mempermuliakan Tuhan. Saya tidak tahu. Saya hanya tahu kondisi keuangan saya dan bagaimana saya menggunakan uang yang Tuhan percayakan bagi saya. Masing-masing kita dipercayakan uang, besar atau kecil, itu tergantung kemurahan Tuhan. Tapi itu sebuah ujian bagi kita. Apakah uang yang Tuhan percayakan kepada kita membawa kita semakin cinta, atau uang itu membawa kita semakin menjauh daripada Tuhan? Sering kita dengar juga yang lalu-lalu berkata bahwa ketika kita diberkati, kalau berkat itu dari Tuhan, artinya tandanya orang itu semakin dekat dengan Tuhan. Kalau berkat itu bukan dari Tuhan, maka orang itu semakin menjauh. Kita mencari uang bisa, tapi jangan kita menjadi tamak, menghabiskan segala waktu kita hanya untuk uang. Itu yang menjadi salah. Makanya dikatakan hati yang bijaksana itu Tuhan rindukan bagi kita. Mengatur waktu sedemikian baik supaya kita bisa pakai waktu itu untuk hal-hal yang mempermuliakan Tuhan. Bukan kita habiskan untuk mencari uang setiap hari, pagi sampai malam mencari uang terus, sehingga kita lupa komunitas-komunitas kita. Kita lupa kepada hal-hal rohani. Ini yang harus kita terus pertanyakan kepada diri kita. Jangan sampai kita mengabaikan apa yang Tuhan mau. Tuhan sebenarnya mempercayakan uang, tapi Tuhan mau segala apa yang dipercayakan itu haruslah dikembalikan kepada Tuhan. Amin. Allah ingin kita menjadi orang-orang yang layak dipercaya. Coba kita buka dulu dalam Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal 16 ayat yang ke-11. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-11 demikian firman Tuhan. Dengan perikop setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Ayat yang ke-12 11. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu, Bapak Ibu, harta kita yang sesungguhnya bukan mamon. Halo? Harta kita yang sesungguhnya bukan mamon, bukan uang, bukan mobil, bukan rumah, bukan tanah, bukan itu harta kita sesungguhnya. Amin. Kalau kita memandang mamon sebagai harta kita sesungguhnya, kita cilaka. Apa kata Lukas ini? Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, mamon sudah dikategorikan adalah bagian yang tidak jujur. Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya adalah kerajaan surga. Itulah harta kita sesungguhnya. Kalau Tuhan percayakan harta kita di dunia ini sementara, bukan harta sesungguhnya. Yakinlah, karena kita sudah
sudah lihat banyak contoh Bapak Ibu Saudara, banyak contoh. Ya. Dan banyak kita dengarkan juga. Orang kaya yang banyak hartanya, mobil yang mewah, Alphard, Mercedes-Benz, mungkin keluaran terbaik. Ketika dia mati menggunakan mobil apa? Ambulan. Tidak bisa dia pakai Alphardnya, tidak dikasih. Tidak bisa dia pakai Mercedes-Benz-nya. Mulai kalau sudah COVID, dong ambulan itu nggak bisa lari 80, harus lari 120 ya. Supaya nggak terbang katanya virusnya. Kalau kita sudah mati, tak ada rumah bisa mewah, mobil besar kayak istana. Tapi ketika kita mati, rumah kita sementara hanya 2 kali 1. Kalau mati secara normal tidak ada COVID, kita masih dikasih peti yang bagus, dicetak, mungkin ada gambar Yesus dengan murid-muridnya makan di meja, ada bagus, ada sambal. Tapi coba kita mati karena COVID, ya, kayak ekspedisi, kayak orang mau dikirim ke daerah lain, otak sendiri, tak ada berharga lagi. Mati jam 2, kubur jam 7. Tak ada kesempatan lagi. Tidak berharga sebenarnya. Mayat manusia itu tidak ada harganya. Tapi coba ayam kalau dipotong masih berharga, lebih berharga dia ketika dipotong daripada hidup. Dijual bisa. Babi juga begitu kan. Hidup dia menyusahkan kan, di kayu kandang. Kalau dia terlepas tanaman orang rusak. Tapi kalau ketika dia mati berharga. Harganya 30.000 sekilo. Apalagi kalau orang-orang dimasak dengan sasa, cincang kecil. Tapi kalau manusia mati, siapa yang menikmati? Hah? Tidak ada. Kalau ada itu dah apa itu? Apa istilah makan segala? Kanibal. Udah kanibal itu ditangkap orang juga. Tidak ada orang yang mau berteman dengan kanibal. Betapa berharganya binatang itu daripada kita sebenarnya. Tapi kadang kita banyak orang yang suka ketika dia tidak tahu kalau udah mati, sama seperti kejadian Lazarus dan orang miskin. Orang Lazarus, si orang kaya, dia pakai jubah mewah, dia pesta, dia punya anggur, dia punya daging, dia punya buah-buahan, dia punya daya-daya, kipas dia terus, panas-panas kipas. Lazarus dia di lantai, bahkan di terus sambil dia gatal, dia mau makan, dia minta tulis makan. Tidak ada kesempatan. Ya, seorang kaya dia ketawa, tiba-tiba pesta kalau mati. Sama Lazarus juga, mati. Sama-sama mati, tapi tempatnya berbeda. Harta yang sesungguhnya itu kelihatan ketika kita masuk dalam kematian. Nah, di situ kelihatan. Kalau sekarang sepertinya kita aman-aman semuanya, aman-aman. Saya terus merenung ketika hari Sabtu, saya terus merenung. Kemarin saya ada pertemuan dengan pendeta-pendeta asosiasi pendeta di Indonesia, dan kami juga membahas tentang dalam Filipi 4:13 itu, ya, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang begitu. Kami diingatkan kembali bagaimana sebenarnya kekuatan seorang hamba Tuhan itu tidak ada kalau dia tidak berperkara bersama dengan Dia. Kalau dia tidak melekat kepada Tuhan. Dikasih ilustrasi, pohon tumbuh dari mana? Bapak Ibu, pohon tumbuh dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari tanah. Tumbuh dari tanah. Nanti udah ada ya. Pohon tumbuh dari tanah. Ikan hidupnya di mana? Di air. Kalau ikan keluar dari air, hidup dia mati ya. Pernah kita kejadian kan, limpah ikan di situ, air, ikannya keluar, pergi. Tidak ada kemampuan, mati. Pohon cabutlah, nggak usah pohon yang besar, pohon cabai saja, nggak usah ditanam, tanam aja di awan-awan begini.
nggak usah lengket ke tanah. Hidup dia, hidup, mati ya. Manusia itu hidup dari siapa? Dari mana? Dari Tuhan. Dari mana kita tahu hidup kita dari Tuhan? Ketika Tuhan menghembuskan nafas, kan cuma manusia yang dihembuskan nafas sama Tuhan kan? Pohon-pohon tidak ada dihembuskan, binatang tidak ada dihembuskan, gitu. Jadi artinya kehidupan kita itu melekat pada hadirat Tuhan, melekat pada Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan itu artinya kita mati. Amin. Ini sepertinya ya biasa-biasa. Tapi coba renungkan. Ketika pohon itu dicabut dari tanah dia mati. Ketika ikan diambil dari air dia mati. Ketika manusia jauh daripada Tuhan dia pasti mati. Itu sudah hukumnya. Cuma mati bukan mati secara jasmani. Rohani kita sudah mati. Pengiringan tidak ada gairah itu sudah mati. Pelayanan sudah tidak ada gairah itu sudah mati. Izinkan firman Tuhan ini menyentuh setiap hati kita, supaya kita jangan dininabobokan oleh persekutuan-persekutuan yang tidak membawa perubahan, sehingga kita bangga hadir tapi tidak memiliki perubahan itu, tidak memaknai ibadah dan tidak merasakan hakikat kekuatan ibadah itu. Apa kata surat Timotius? Jauhilah orang itu, karena orang itu akan membawa impartasi yang jahat, virus-virus negatif yang akan ditularkannya. Sebelum kita menjadi virus yang negatif, mari kita berdoa. Bagaikan tunas liar yang dicangkokkan kepada pokok zaitun, kitalah tunas-tunas liar yang harusnya dibuang tidak berharga, tapi berharga kita karena kemurahan. Bagaikan cabang yang benar itu terpatah atau dipatahkan karena ketidakpercayaan bangsa Israel, memberikan kesempatan kepada kita tunas-tunas liar yang dicangkokkan. Tapi ketika kita sudah dicangkokkan kepada pokok zaitun itu, jangan kita berbangga. Kita bisa berdua, kita bisa melakukan ini dan itu. Kita bisa melakukan pelayanan itu bukan karena kemampuan kita, tapi karena akar itulah yang menopang cabang, bukan cabang yang menopang akar. Akar berbicara sumber. Kalau sumber kita bagus, kehidupan kita akan bertumbuh bagus. Jangan kita sesekali menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Jangan. Kalau kita tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, bagaimana kita bisa masuk dalam kerajaan? Ingat kisah anak muda yang kaya itu, ketika dia bertanya kepada Yesus, Guru, apa yang harus aku berbuat supaya aku sempurna? Aku sudah berbuat tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, tidak berdusta. Aku hormat kepada orang tua, semuanya dilakukannya. Tapi apa Yesus jawab kepada anak muda yang kaya? Juallah harta, bagi-bagikan kepada orang miskin. Itulah Tuhan mau sebenarnya melihat satu hal, apakah anak muda itu bisa dipercayakan? Karena harta yang dia punya itu kan Tuhan yang berikan. Tapi dia tidak lolos ujian. Dia lebih menyayangkan hartanya daripada menyayangkan Tuhan yang di depannya. Secara tidak sadar, mungkin kita pernah melakukan hal itu. Kita lebih mengutamakan mamon daripada Tuhan. Sering menyakiti hati. Untuk mencapai kesempurnaan, kita harus lepas daging kita dari uang. Artinya bukan kita buang-buang uangnya, tapi jangan ada rasa gimana sama uang.
merasa sepertinya berat kali sama Allah. Itu yang Tuhan bilang. Ketika ada pekerjaan Tuhan, ayo kita menabur. Ketika ada orang yang membutuhkan, ayo kita menabur. Supaya apa? Supaya kita semakin dipercayakan. Ketika kita dipercayakan perkara yang kecil, apa dikatakan ayat yang ke-10? Lukas 16 tadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jika kita dipercayakan hal-hal yang kecil, ada hal-hal perkara yang besar, Tuhan akan percayakan dan kita pasti bisa menjalankan. Uang itu masalah kecil bagi Tuhan. Ya, perkara kecil bagi Tuhan mamon itu. Tapi bagi manusia mamon itu terbesar. Mari kita renungkan. Ya, kalau kita tidak benar disadarkan, kita akan terbawa mamon yang kecil itu. Jangan. Kita harus bisa memilih, ya, apa yang harus kita pilih dalam kehidupan ini. Coba kita masuk di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, kalau kita sudah menyadari, ya, hidup kita adalah untuk Tuhan. Mamon itu yang kelihatan sementara, Bapak Ibu. Tapi apa yang tidak kelihatan itu bicara kekekalan. Firman Tuhan itu bicara kekal. Ibadah itu berbicara hal-hal yang kekal. Dalam ibadah kita tidak pernah membahas bisnis, tapi di dalam ibadah terus kita menyucikan diri kita, supaya hidup kita semakin mengerti mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan, dan mana yang sempurna. Akal budi kita terus diperbaharui, hati kita terus disucikan, dibersihkan, sehingga hidup kita semakin Tuhan cinta. Apa dikatakan dalam Mazmur, bagi orang-orang yang dicintai Tuhan, ketika tidur kita diberkati apa dikutuk? Diberkati. Itulah orang-orang dicintai, tidur dalam berkat Tuhan. Senang kita. Saya pernah berkata bahwa asal mulanya kita sebenarnya Tuhan ciptakan bukan untuk bekerja. Tuhan menciptakan kita untuk mengurus Taman Eden, memperhatikan, merawatnya, dan berkomunikasi dengan Allah. Ketika di Taman Eden, jarak Adam bersama dengan Tuhan itu tidak ada batas, bisa suatu saat bertemu dan berkomunikasi. Tapi ketika dosa, Adam berdosa, Hawa berdosa, terjadilah kutukan, sehingga kita bersusah-susah bekerja. Dosa yang membuat kita harus berjerih lelah, tapi tidak mengapa, kita harus kerjakan itu, karena itu sudah hukuman dari dosa itu. Tapi jangan kita salah, jangan kita tamak terhadap sesuatu, terhadap pekerjaan, terhadap usaha kita, ya, supaya kita semakin bisa melekat kepada Tuhan. Tergantung kita mau milih yang sementara atau mau milih yang kekal. 2 Korintus ayat 18 ini sudah jelas. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, kata Rasul Paulus, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara, yang tak kelihatan kekal. Lihat kiri kanan, dia pun sementara. Dia pun sementara. Yang di depan dia pun sementara. Semua kita yang ada di ruangan ini sementara.
Tapi ada yang tidak kelihatan, itulah jiwa kita tidak kelihatan. Perbaharilah hati kita, jiwa kita, supaya dengan hati yang tulus kita bisa bertemu dengan kita. Hati yang bersih, dibersihkan oleh firman, dibersihkan oleh air, bicara baptis, sehingga hidup kita terus dibawa serupa dan segala. Kita harus menyadari Bapak Ibu, kita adalah warga asing di dunia ini. Amin. Kalau kita warga asing, kita pendatang, kita pasti tidak punya hak apa-apa di dalam dunia ini. Ada yang warga asli dunia ini yang mau tetap tinggal di dunia ini? Saya yakin tidak mau. Pada waktunya kita akan berangkat bersama-sama. Tetapi kita harus diingatkan sebagai warga asing. Sebagai warga asing, kita buka dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11, peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kita sebagai pendatang atau perantau di dunia ini, kita harus mengerti dan menjauhi dari keinginan-keinginan daging. Keinginan dagingnya kan akan lenyap katanya. Kita harus menjauhkan. Karena kalau kita bersahabat dengan dunia, kata Yakobus apa? Kita mengadakan permusuhan dengan Allah. Jangan kita mau mengikuti keinginan daging. Daging sama dunia ini akan lenyap. Melainkan kita harus siaga, ya, saling menasihati. Buktinya di sini dikatakan Rasul Petrus berkata, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging, termasuk hal-hal mengikuti keinginan daging sebenarnya. Kalau kita tidak bisa kontrol, kita bisa menjadi kedagingan, dan kedagingan itu akan berjuang melawan jiwa kita. Kita adalah warga kerajaan sorga. Amin. Sebagai warga negara kerajaan Allah, kita harus menjauhkan segala keinginan-keinginan daging itu. Mari kita coba buka dalam 2 Tesalonika. 2 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-5. 2 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-5. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ketiga, ucapan syukur dan doa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat. Orang yang layak menjadi warga kerajaan Allah adalah orang yang mau menderita untuk kerajaan. Kalau kita tidak mau menderita, bagaimana mau kita terima? Derita itu adalah bagian dari kekristenan. Kita juga mendengar kemarin di Sulawesi Tengah, ya, bagaimana warga, kalau nggak salah keluarga pendeta, ya,
sapi dibakar, 3 orang digorok lehernya, tidak ada leher. Memang mungkin tidak unsur-unsur agama, tapi kita nggak tahu aslinya bagaimana. Tapi kenyataannya mereka satu keluarga. Penderitaan. Memang tidak semua mungkin orang mendapatkan aniaya seperti ini. Tapi sebagai orang Kristen kita harus tetap mengambil bagian dalam penderitaan. Karena kita dipanggil tadi dalam mimpi tadi bukan untuk percaya saja, melainkan untuk menderita. Kalau kita menjadi warga, ingin menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Nah, oleh sebab itu memanglah kita harus mengucap syukur kepada Allah, dan biarlah iman kita makin bertambah dan kasih kita seorang akan yang lain makin kuat, makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat, ayat yang keempat, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu. Kemegahan seorang hamba Tuhan adalah melihat jemaat-jemaat itu bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih, bukan bertumbuh dalam perpecahan, bukan bertumbuh di dalam sakit hati, bukan bertumbuh di dalam pertikaian, tapi bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih, dan semakin kuatlah kamu. Itulah nasihat firman. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahan dan imanmu dalam segala penganiayaan. Tabah dalam penganiayaan, tabah dalam penindasan yang kamu derita. Kalau kita sekarang mengalami penganiayaan, penderitaan karena salib, karena mengikut Kristus, melayani Dia, maka itu adalah satu kemegahan seorang. Jangan takut terhadap penderitaan, karena Tuhan tahu kepada siapa Dia akan memberikan pencobaan itu. Surat Korintus berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak melebihi kekuatan. Itu sudah pasti hukumnya. Jadi ketika kita mengalami pencobaan ujian, Tuhan sudah lihat kita layak dan kita mampu. Saya pernah kasih ilustrasi, seorang ayah tidak akan mungkin menaruh beban berat kepada anaknya untuk dipikulnya kalau dia tahu anak itu tidak mampu. Dia pasti memberikan beban yang sesuai dengan kapasitas anak. Demikian Allah kita, Bapa kita di surga. Dia mengetahui kapasitas kita masing-masing. Kapasitas saya, kapasitas istri saya, dan kapasitas kita semua Tuhan tahu. Dia akan memberikan beban sesuai dengan kemampuan. Ketika masalah itu datang, berarti kita tahu Tuhan sudah memampukan diri. Karena apa? Karena jalan keluar itu bersumber dari Tuhan. Karena bersumber dari Tuhan, itulah yang memampukan kita melewati segala sesuatu. Tetap percaya kepada Tuhan. Bagaimana hidup kita, bagaimana terletak di dalam hidup. Kesempatan untuk memilih, pilih yang sementara atau pilih yang kekal. Kalau kita memilih kekal, berarti kita harus memilih hidup di dalam kebenaran. Sebagai warga kerajaan Allah, itu berbicara yang tidak kelihatan secara mata jasmani. Tapi kalau kita memilih warga kerajaan Allah, kita harus ikut menderita sebagai warga kerajaan. Karena di dunia ini kita sebagai orang asing, kita pendatang di dunia ini, tetapi di surga kita bukan lagi sebagai orang asing atau disebut sebagai pendatang. Kita adalah satu-satunya anggota, warga kerajaan Allah, PNS, pegawai negeri surga, tidak pegawai negeri sipil. Saya bangga menjadi PNS, pegawai negeri surga, bukan pegawai negeri sipil. Saya bangga karena Tuhanku, Dia tidak salah menempatkan aku berada pada PNS yang sebenarnya.
bukan sementara. Sebenarnya walaupun nanti di surga tidak ada khotbah, tidak ada doa doakan, ya kan, kita hanya menyembah. Tapi Tuhan tidak pernah salah menempatkan seseorang, termasuk kita semua yang duduk di bangku ini. Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita semua di sini. Kadang kita yang salah berpikir, kenapa? Kita sering bertanya kenapa? Ada sedikit masalah, kenapa? Tahu sama dia, serah saja, berserah. Maka pujian pertama, aku berserah. Langkah orang percaya, tetap percaya dan berserah kepada Dia. Ingat, jangan keraskan hati. Kalau ada tindakan-tindakan kita yang memang menyakiti hati Tuhan, ada kesempatan untuk berdoa. Kesempatan itu kita ambil, jangan kita sia-siakan. Amin. Biarlah firman Tuhan ini bisa memberikan pengertian kepada kita dan Roh Kudus memberikan pertumbuhan sehingga kita memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran. Terpuji Tuhan, mari kita siapkan hati untuk kita menerima berkat perjamuan kudus daripada Tuhan. Kita mengangkat sebuah pujian. Aku berserah. Haleluya. Terima kasih. Oh haleluya, kami mau berserah kepada Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Engkau terus yang menolong kami. Haleluya. Sebagai orang yang mengambil bagian dalam penderitaan, itu belum seberat yang Tuhan Yesus kerjakan. Oleh sebab itu ketika kita mengikuti Yesus, ikuti jejak, bukan ikuti mujizatnya saja, tapi ikuti penderitaannya, karena itulah yang diinginkan. Peringatan akan sengsara Tuhan Yesus Kristus itu yang menjadi bagian kita. Perjamuan kudus adalah tanda perjanjian baru kasih Allah kepada kita untuk menebus dan mengampuni dosa kita. Perjanjian anggur dan tubuh memperdamaikan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kuduskanlah perjamuan kudus yang akan kami nikmati, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di
Di dalam nama Yesus kami terima perjamuan kudus dan memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Aku berserah. Aku berserah. tingkatkan penyerahan kita kepada Tuhan, karena Tuhan mau kita semua ada di dalam tangan kasih. Mari kita mengangkat roti yang adalah gambaran tubuh Kristus di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Percayakah kita bahwa apa yang kita angkat pada tangan kanan kita adalah tubuh Kristus? Kalau begitu, marilah kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat anggur dalam cawan yang adalah gambaran darah Kristus di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Pendengaran firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percayakah kita bahwa apa yang kita angkat pada tangan kanan kita adalah darah Kristus? Amin. Begitu marilah kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami berterima kasih buat korban-Mu, buat tubuh dan darah-Mu yang bertumpah untuk hidup kami. Oh, haleluya, Allah. Oh, terima kasih Yesus. Jangan sibuk kami yang tak berikan kepada kami. Jangan sibuk kami yang tak berikan.
dalam setiap hidup kami. Amin. Masuklah dalam hati kami, duduklah bersama dengan kami, makan minum, bahkan kami merasa puas bersama dengan mereka. Tingkatkan kesadaran kami boleh mengerjakan apa yang harus kami kerjakan selama hari masih siang. Terpujilah nama Tuhan, apapun yang sudah kami kerjakan, baik perjamuan kudus yang sudah kami nikmati, biarlah itu memuduskan, menyucikan, bahkan menentukan iman kami untuk tidak takut terhadap penderitaan. Kami selalu mengenang dan mengingat, bahkan meresponi setiap waktu-waktu ke depan. Terima kasih Tuhan, materai dalam firman Tuhan bertumbuh 36 hingga 100 kali lipat. Nama Tuhan dimuliakan. Kalau sebentar kami akan memberikan korban kami, dan Tuhan terus memberkati kami dan biar hidup kami diberkati menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Dan ucapan syukur kami, Engkau Allah yang ditinggikan, dan kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya rindu dengan pastor yang bekerja. Kekuatan apapun yang ada pada kita pergunakan untuk bekerja di waktu yang sempit ini. Doa penutup saya serahkan kepada Bapak Diri Dharma. Terima kasih Tuhan atas segala kasih kemurahan-Mu, kasih anugerah-Mu yang begitu indah, kesempatan yang kami pergunakan pada malam hari ini. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih. Bahkan pula segala pujian syukur mengenai kemuliaan dan Yesus mempelai pria surga. Kami kerjakan bukan karena kami bisa, bukan karena kami pandai, tetapi karena semua oleh kemurahan. Amin.
Biar kami menghargai setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Bisa untuk kami dapat mengerti dan memahami dan melakukan hal yang baik. Nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Menerangkan firman dalam setiap kehidupan kami, agar kami menghargai setiap pengorbanan-Mu ya Bapa. Sebab pengorbanan-Mu tidak sia-sia bagi setiap kami. Apa yang kami alami dalam kesusahan, dalam pencobaan di dalam dunia ini, itu tidak seberapa yang Kau alami. Kami hanya bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Bapa. Perjamuan kudus yang kami terima pada malam hari memberikan suatu kekuatan kepada kami, memberikan suatu solusi bagi kami untuk kami hidup menghargai dan menghormati segala pengorbanan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Allah yang baik. Biar waktu kami pergunakan dengan bijaksana ya Tuhan. Setiap ya Bapa ada kesempatan biar kami gunakan hanya untuk kemuliaan Yesus. Tolonglah Bapa celentang Kau pakai pada malam hari, biar Engkau lebih lagi ya Tuhan menggarap kerjakan seluruh kehidupan yang beriman, kewajiban dan surgawi yang melengkapi seluruh kehidupan Bapa yang baik. Bapa yang gembala Engkau tolong berkati dalam pengembalannya, beri kekuatan kesehatan dan kebahagiaan. Perjalanan Bapa gembala pulang dari kota ke rumah Engkau sertai ya Tuhan Yesus. Tibakan dengan kasih ya Bapa. Begitu juga sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Allah juga turut bekerja menyertai kami, tibakan kami sampai ke rumah masing-masing. Dan apapun yang kami lakukan, para pelayan yang melakukan pelayanan pada malam hari ini, Allah juga yang mencatat, Allah yang memberikan yang terbaik Tuhan Yesus. Pengorbanan apapun yang telah kami kerjakan, biar Allah Tuhan yang dipuji dan dimuliakan, dan Tuhan akan membalas sesuai dengan kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari seluruh umat Tuhan yang terkasih karena mengarahkan hati kita ketika menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Ulanglah maulah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus-Nya menyertai, memimpin dan memelihara hidup kita sejak malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput sekalian kita yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, terima kasih. di KPM di Rumah Ika ya.